warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nia Yasisni akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Hubungan antara pola asuh permisif dengan kemandirian anak panti asuhan Al-Falah Purupuk Tabing, Padang. Langsung saja masuk ke latar belakang penelitian saya. Panti asuhan sebagai wadah pendidikan luar sekolah berdiri sebagai usaha untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sosial anak yatim piatu dan anak dari keluarga miskin. Anak-anak yang ditampung tersebut adalah anak-anak yang tidak mempunyai ayah, ibu, dan keduanya, dan anak-anak dari keluarga miskin sehingga orang tua tidak mampu memberikan kehidupan yang layak bagi anak. Nah, Panti Asuhan Al-Falah merupakan memberikan pelayanan bagi anak terlantar yang ada di Mentawai, cara membantu dan membimbing mereka ke arah perkembangan pribadi yang wajar, serta kemampuan keterampilan sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup layak dan dapat bertanggung jawab di dalam masyarakat. Nah, dari hasil wawancara dengan pengelola panti di Panti Asuhan Al-Falah Purupuk Tabing pada hari Kamis 31 Oktober 2019 jam 11.00 WIB, yaitu dengan Ibu Arianti mengatakan bahwa jumlah anak di panti asuhan sebanyak 40 orang dengan jumlah pengasuh hanya 3 orang, di mana seorang pengasuh yang sekaligus pendiri dari panti asuhan sangat jarang berada di tempat untuk mengasuh anak-anak panti, sehingga pengawasan terhadap anak sangat longgar dengan pola asuh yang selalu memberikan kebebasan terhadap anak untuk berbuat apa saja, ternyata tidak kondusif bagi pembentukan karakter anak. Anak bisa saja melakukan hal-hal yang menyimpang dari norma. Anak belum bisa membuat keputusan tanpa bergantung kepada orang lain dan melakukan secara bertanggung jawab. Anak asuh banyak yang tidak mandiri. Hal ini dapat dilihat dari tidak semua anak berani dalam mengeluarkan pendapat. Masih banyak anak yang cukup susah untuk diatur, dan anak yang masih kurang kepercayaan diri seperti masih malu-malu ketika diajak berkenalan. Nah, dari hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemandirian anak di Panti Asuhan Al-Falah terbilang rendah, di mana masih kurangnya kepercayaan diri anak seperti masih malu-malu ketika diajak berkenalan. Istilah kemandirian itu sendiri berasal dari kata independence, yang artinya sebagai suatu kondisi di mana seseorang tidak bergantung kepada orang lain dalam menentukan keputusan dan adanya sikap percaya diri. Nah, menurut Burlock, salah satu faktor yang mempengaruhi kemandirian anak adalah pola asuh orang tua, di antaranya itu pola asuh permisif. Nah, berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik meneliti mengenai hubungan antara pola asuh permisif dengan kemandirian anak asuh di Panti Asuhan Al-Falah Purupuk Tabing, Padang. Kemudian identifikasi masalah. Berdasarkan paparan latar belakang tadi, maka diperoleh beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi. Yang pertama, pola asuh pengasuh dalam membangun kemandirian anak. Yang kedua, sarana prasarana yang ada di panti dalam menunjang kemandirian anak kurang optimal. Kemudian ketiga, kurang terpantau tumbuh kembang anak karena terbatasnya pengasuh. Keempat, latar belakang pendidikan pengasuh masih rendah dan banyaknya anak yang membutuhkan perhatian khusus. Kemudian pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, peneliti hanya akan membahas mengenai apakah ada hubungan antara pola asuh permisif dengan kemandirian anak asuh di Panti Asuhan Al-Falah Purupuk Tabing, Padang. Nah, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu adalah bagaimana hubungan pola asuh permisif dengan kemandirian anak asuh di Panti Asuhan Al-Falah. Kemudian tujuan penelitian. Yang pertama, untuk melihat gambaran dari pola asuh permisif. Yang kedua, untuk melihat gambaran kemandirian anak. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan antara pola asuh permisif dengan kemandirian anak asuh. Nah, selanjutnya manfaat penelitian. Dari tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat ataupun kegunaan dalam dunia pendidikan maupun kehidupan sosial di masyarakat. Yang pertama, manfaat teoritis, pengembangan teori atau ilmu. Hasil penelitian ini dapat memperkaya penelitian dan juga dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Kemudian manfaat praktis, bagi Universitas Negeri Padang, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan serta pemahaman tentang hubungan antara pola asuh permisif dengan kemandirian anak di Panti Asuhan Al-Falah Purupuk Tabing, Padang. Kemudian bagi peneliti, penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang didapat selama perkuliahan. Kemudian bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan informasi yang luas mengenai hubungan antara pola asuh permisif dengan kemandirian anak yang ada di Panti Asuhan Al-Falah Purupuk Tabing, Padang. Selanjutnya, definisi operasional. Yang pertama, pola asuh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola berkaitan dengan pendidikan. Pola merupakan bentuk pelaksanaan kegiatan atau program belajar yang akan disampaikan kepada peserta didik oleh lembaga pendidikan. Sedangkan menurut Secip tahun 2000, pola asuh adalah usaha orang tua dalam penataan lingkungan fisik, lingkungan sosial, pendidikan, suasana psikologis, sosiobudaya, perilaku yang tampil pada saat terjadi pertemuan dengan anak-anak, dan kontrol terhadap kelakuan anak. Jadi pada penelitian ini, pola asuh merupakan
perlakuan orang tua yang diterapkan pada anak dalam mendidik dan membangun kemandirian anak. Nah, selanjutnya itu pola asuh permisif. Pola asuh ini memberikan kebebasan penuh kepada anak. Cirinya orang tua bersikap longgar, tidak terlalu memberi bimbing dan kontrol, perhatian pun terkesan kurang terhadap anak. Kemudian, orang tua yang demikian akan menyediakan dirinya sebagai sumber daya bagi pemenuhan segala kebutuhan anak, membiarkan anak untuk mengatur dirinya sendiri dan tidak terlalu mendorong untuk memenuhi standar. Nah, jadi pola asuh permisif dalam penelitian ini yaitu pola asuh pengasuh yang cenderung memberikan kebebasan terhadap anak untuk berbuat apa saja, memberikan kebebasan yang berlebihan. Kemudian, kemandirian. Menurut Fadilah dan Korida, mandiri artinya tidak bergantung kepada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugasnya sehingga anak tidak akan membebani orang yang ada di sekitarnya. Dan menurut Syabib Toha berpendapat bahwa kemandirian merupakan perilaku yang aktivitasnya diarahkan pada diri sendiri, tidak mengharapkan pengarahan dari orang lain dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Nah, dalam penelitian ini yang dimaksud kemandirian adalah kemampuan anak agar dapat memahami dirinya dan kehidupannya dan mampu memutuskan atau mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Kemudian panti asuhan. Menurut Natasha 2016, panti sosial asuhan adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua atau wali dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang dalam mengembangkan kepribadian sesuai dengan yang diharapkan. Dalam penelitian ini, panti asuhan merupakan lembaga sosial yang mempunyai program pelayanan yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mengatasi permasalahan sosial, terutama permasalahan kemiskinan, kebodohan, yatim piatu, dan anak terlantar. Kemudian pada bab 2 ada landasan teori. Yang pertama itu panti asuhan sebagai wadah pendidikan luar sekolah. A. Pendidikan luar sekolah. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukannya dalam masyarakat, dalam bangsa dan negara. Nah, pendidikan sekolah berfungsi menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan menghadapi perubahan dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang begitu pesat. Pendidikan non formal adalah semua kegiatan terorganisasi di luar sistem persekolahan dilakukan secara mandiri yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan belajarnya. Dalam kerangka perkembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan berorientasi masa depan yang akan menjadi pilar utama pembangunan di berbagai sektor pendidikan luar sekolah dapat memegang peranan yang strategis. Nah, dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan sekolah memiliki peranan penting dalam membantu perkembangan pendidikan di Indonesia dan membantu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kemudian yang B, pengertian panti asuhan. Panti asuhan merupakan lembaga sosial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengatasi permasalahan sosial yang ada di masyarakat, terutama seperti kemiskinan, kebodohan, anak yatim piatu, dan permasalahan anak terlantar. Nah, menurut WJS Purwaminta, panti asuhan diartikan sebagai rumah, tempat, atau kediaman yang digunakan untuk memelihara, mengasuh anak yatim piatu, dan yatim piatu. Panti asuhan merupakan salah satu lembaga non-formal yang bergerak dalam pengasuhan anak, di mana fungsi panti asuhan dalam pendidikan non-formal adalah sebagai pelengkap dan penambah. Pelengkap maksudnya pendidikan non-formal dapat mengembangkan program yang tidak dimuat dalam kurikulum pendidikan formal, sedangkan penambah maksudnya pendidikan non-formal menyusun program yang dapat mewadahi atau dapat memberi kesempatan tambahan pengalaman belajar dari yang sudah didapat dalam program pendidikan formal. Kemudian kemandirian. A. Pengertian kemandirian. Kemandirian artinya dapat berdiri sendiri tanpa bergantung dengan orang lain, merupakan suatu hal yang berkaitan dengan tingkah laku manusia. Seseorang dikatakan mandiri jika orang tersebut bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Kemandirian disebut juga sebagai keswakaryaan atau kegiatan sendiri. Keswakaryaan ini dapat ditunjukkan berupa berbuat atau inisiatif sendiri. Menurut Syabib Toha berpendapat bahwa kemandirian merupakan perilaku yang aktivitasnya ditujukan pada diri sendiri, tidak mengharapkan pengarahan dari orang lain dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Nah, dari berdasarkan uraian tersebut, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa kemandirian dalam penelitian ini adalah kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, baik fisik maupun psikis, tanpa bantuan dari orang lain. Kemudian yang B, bentuk-bentuk kemandirian. Menurut Robert H. Pickard, memaparkan kemandirian dalam empat
bentuk. Yang pertama ada kemandirian emosional, yaitu dapat mengontrol emosi sendiri tanpa tergantung pada emosi orang lain. Yang kedua, kemandirian ekonomi, yaitu mampu mengatur ekonomi sendiri dan tidak tergantung kepada ekonomi orang lain. Kemudian yang ketiga, kemandirian intelektual, yaitu kemampuan untuk dapat mengatasi masalah sendiri dan tidak tergantung dengan orang lain. Kemudian kemandirian sosial, yaitu tidak tergantung pada aksi orang lain dan mampu untuk mengadakan interaksi dengan orang lain. Kemudian yang C, karakteristik kemandirian. Seseorang yang mandiri dapat mengetahui sendiri apa yang harus dilakukan, menentukan dan memilih kemungkinan dari hasil perbuatan dan dapat menyelesaikan sendiri masalah-masalahnya tanpa mengharapkan bantuan dari orang lain. Begitu juga dalam kemandirian anak, tentunya tidak akan terlepas dari karakteristik yang menandai bahwa seseorang anak sudah bisa dikatakan mandiri atau belum, seperti yang dikemukakan oleh Chabib Toha sebagai berikut. Yang pertama, seseorang mampu mengembangkan sikap kritis terhadap kekuasaan yang datang dari luar dirinya. Artinya, tidak segera menerima begitu saja pengaruh orang lain tanpa dipikirkan terlebih dahulu segala kemungkinan yang akan timbul. Yang kedua, adanya kemampuan untuk mengambil keputusan tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Nah, menurut pendapat Kartini Kartono, keterampilan memecahkan masalah merupakan keterampilan yang sangat penting. Jadi, keterampilan memecahkan masalah tidak hanya menolong diri sendiri, tapi juga dapat menolong orang lain. 3 jenis pola asuh menurut Hurlok, juga Hardy dan Hayes, yaitu yang pertama, pola asuh otoriter. Pola asuh ini tidak memiliki kebebasan untuk menentukan keputusan bahkan untuk dirinya sendiri, karena semua keputusan ada di tangan orang tua dan dibuat oleh orang tua, sementara anak hanya mematuhi tanpa ada kesempatan untuk menolak atau mengemukakan pendapat. Akibat pola asuh otoriter ini menimbulkan gejala tingkah laku anak menjadi penakut, jadi cemas, menarik diri dari pergaulan, mudah terpengaruh mood, menjengkelkan dan licik, mudah curiga pada orang lain dan mudah stres, menurut Wiwit Wahyuni. Kemudian ada pola asuh permisif, di mana pola asuh ini anak diberikan kebebasan penuh, di mana orang tua bersikap longgar, tidak selalu memberi bimbingan dan kontrol, dan terkesan kurang perhatian. Anak memegang kendali sepenuhnya. Orang tua yang demikian menjadikan dirinya sebagai sumber daya bagi pemenuhan kebutuhan anak, memberikan anak untuk mengatur dirinya sendiri dan tidak selalu mendorongnya untuk memenuhi standar. Nah, akibat pola asuh permisif ini membuat tingkah laku anak menjadi agresif, tidak patuh, kurang mandiri, kurang mengarah pada tujuan, kurang bisa mengontrol diri, bersifat berkuasa, kurang terlibat dalam kegiatan, kurang intens dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Kemudian yang terakhir ada pola asuh demokratis. Pola asuh ini sangat memperhatikan kebutuhan anak dan mencakupinya dengan pertimbangan faktor kepentingan dan kebutuhan yang realistis. Tentu saja tidak semata-mata menuruti keinginan anak, tetapi sekaligus mengajarkan kepada anak mengenai kebutuhan yang penting bagi kehidupannya. Kemudian ada yang E, hubungan pola asuh permisif dengan kedisiplinan anak asuh. Pola asuh permisif memberikan kebebasan penuh kepada anak, yang cirinya orang tua bersikap longgar, tidak selalu memberi bimbingan yang kontrol, perhatian pun terkesan kurang kepada anak, kendali ada sepenuhnya terhadap anak. Dengan pola asuh permisif yang lebih memberi kebebasan terhadap anak untuk melakukan sesuatu, ternyata tidak baik bagi pembentukan karakter anak. Selanjutnya itu D, faktor yang mempengaruhi kemandirian. Menurut Ali dan Asrori, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemandirian anak. Yang pertama itu ada gen atau keturunan orang tua. Tetapi kemandirian orang tua itu menurunnya kepada anak melainkan karena sifat orang tua muncul berdasarkan cara orang tua mendidik anak. Kemudian yang kedua, pola asuh orang tua. Cara orang tua memberikan pengasuhan kepada anak mempengaruhi perkembangan kemandirian anak remaja. Orang tua selalu banyak melarang kepada anak tanpa disertai dengan kejelasan yang rasional akan menghambat perkembangan kemandirian anak. Sebaliknya, orang tua yang menciptakan suasana aman dan dalam berinteraksi dalam keluarga akan dapat mendorong kelancaran perkembangan anak. Kemudian ada sistem pendidikan di sekolah. Proses pendidikan yang menekankan pentingnya pemberian sanksi atau hukuman kepada anak dapat menghambat perkembangan kemandirian anak. Sebaliknya, proses pendidikan yang lebih menekankan pentingnya penghargaan terhadap potensi anak, pemberian reward dan penciptaan kompetensi positif akan memperlancar kemandirian anak. Kemudian sistem kehidupan di masyarakat. Kehidupan masyarakat yang menekankan pentingnya hierarki struktur sosial kurang menghargai potensi anak yang dapat menghambat perkembangan kemandirian anak. Sebaliknya, jika lingkungan masyarakat yang aman, menghargai ekspresi potensi remaja dalam bentuk berbagai kegiatan, dan tidak terlalu hierarki akan mendorong perkembangan kemandirian anak. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pola asuh orang tua merupakan faktor yang penting dalam mempengaruhi kemandirian anak.
Kemudian yang kedua, tinjauan mengenai panti asuhan Al-Falah. Panti asuhan Rumah Yatim Al-Falah adalah sebuah yayasan wanita muslimah Mentawai yang bertujuan membina dan menyantuni anak yatim dan mualaf miskin yang ada di Mentawai agar mereka memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih cerah. Berikut disampaikan profil dari Panti Asuhan Al-Falah. Nama lembaga Panti Asuhan Al-Falah, alamat lengkap Jalan Pasir Pelupuk nomor 39 RT 5 RW 11 Kelurahan Pelupuk Tabing, Kota Tengah, Padang. Kemudian penelitian yang relevan itu yang pertama ada Kinasi Novarisa 2014 mengenai pola pembinaan di Panti Asuhan Rumah Yatim Ar-Rahman Sleman. Kemudian ada yang kedua Amam Miftahul Jannah mengenai bimbingan kemudian anak yatim di Yayasan Darul Romah Karangduwur, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Nah, yang C, kerangka pikir. Anak mempunyai hak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan terpenuhnya kebutuhan jasmani dan rohani namun karena kemiskinan dalam keluarga memaksa anak untuk belajar mandiri tanpa bergantung pada orang tua. Nah, dengan adanya panti asuhan Al-Falah yang bertujuan untuk memberi bekal anak agar anak dapat hidup lebih layak. Rumah Yatim Al-Falah merupakan salah satu tempat di mana dilakukannya pelayanan melalui pembinaan terhadap anak. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. A. Jenis penelitian. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sukardi 2012, penelitian korelasi adalah suatu penelitian yang dilakukan melibatkan dua variabel yang akan ditentukan apakah ada hubungan dan tingkat hubungan antara kedua variabel tersebut dengan menggunakan alat dan tindakan pengumpulan data tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Populasi dapat diartikan sekumpulan objek, benda, peristiwa, atau individu yang akan dikaji dalam satu penelitian. Adapun populasi menjadi populasi dari penelitian ini adalah seluruh anak asuh yang terdapat dalam panti asuhan Al-Falah yang berjumlah 40 orang, di mana laki-laki berjumlah 15 orang, perempuan 25 orang. Yang B, sampel ialah bagian yang bersifat representatif dari populasi yang datanya diambil secara langsung. Apabila populasi kurang dari 100 jiwa, maka sampel dapat diambil semuanya dengan rumus N sama dengan N, yaitu populasi adalah sampel. Berdasarkan rumus tersebut, maka sampel dalam penelitian ini adalah seluruh anak asuh panti asuhan Al-Falah sebanyak 40 orang. Yang C, jenis data dan sumber data. Yang pertama, jenis data. Sesuai dengan tujuan penelitian, maka data yang diperlukan adalah pola asuh permisif pengasuh, kemudian hubungan pola asuh permisif dengan keberadaan anak asuh. Kemudian sumber data dari penelitian ini yaitu anak-anak yang ada di panti asuhan yang memiliki ciri-ciri sesuai dengan ciri-ciri populasi dan sampel yang telah dirumuskan. Kemudian untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat menurut Pearson dalam Arikunto yang dikenal dengan rumus korelasi produk momen. Nah, demikianlah hasil proposal penelitian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.